Sedih, kecewa, marah. Apakah itu yang dinamakan Manchester United? Ya, klub terbesar dalam sejarah sepak bola yang pernah ada di umat manusia ini. Ya? Itu caranya bermain sepak bola seperti itu. Itu yang namanya team play. Ini yang namanya fokus pada transisi. Hah? Ya. The best transition team in the world. Main kena counter terus. Nah, gue udah bilang kemarin kan. Kekalahan yang menyakitkan ya, 2-0. Kalau kalah 2-0 sama ayam sayur ini, tapi mainnya bener lah ya, paling enggak kayak Ten Hag kan selalu bilang, kalau Ten Hag sering mengatakan filosofi, Ten Hag itu selalu bilang rules. Ya, ada aturan-aturan dalam permainan sepak bola ala Ten Hag ini. Saya tidak melihat aturan apa yang lu maksud kemarin, gitu loh. Terlalu kacau gitu. Kacau kan? Sebagai fans ya, dua babak kemarin memalukan sih. Banyak pemain juga yang sangat-sangat jauh dari standar ya. Kayak Rashford tadi aku bilang, layak lah kamu digaji segitu dengan permainan seperti itu. Sok-sokan banting sepatu, nggak layak gitu loh. Kita Anthony juga terakhir ya mungkin kena masalah divorce juga ya. Tapi apapun masalah di luar lapangan ya we don't care gitu. Lu profesional football player yang memang digaji untuk berkontribusi maksimal buat tim gitu. Jadi apa nih Yan? Apa sih Yan yang kira-kira salah siapa sih? Salah Ten Hag atau memang pemain-pemain ini yang bandel aja? Tapi sebelum dijawab ya, gua kasih info dulu ke viewer kita ya. Jadi ini adalah bentuk protes kekecewaan kita sama klub ini, sehingga hari ini kita bela-belain semua jadwal penting kita cancel. Ya. Untuk siaran langsung, take hari Minggu untuk menyoroti kekalahan tim kesayangan kita. Langsung aja, gimana? Ya kan dari pramusim kan aku udah bilang, kalau sebagai fans MU yang waras ya, kita patut khawatir loh. Dari pramusim loh, nonton mainnya kayak gini ya, kan udah bilang dari 2, 3, 4 minggu yang lalu kalau nggak salah. Kita patut khawatir, dan itu terbukti, ya kan? Sampai produser kita marah gitu ya. Gak usah ngomong 2 babak kemarin deh, 2 pertandingan, memalukan menurutku. Ini mainnya, oke, yang pertandingan pertama lawan Wolves itu kita mainnya ancur-ancuran, mainnya nggak karuan tapi mendulang poin. Tapi tetap memalukan menurutku, itu nggak layak menang sih, nggak layak menang. Wolves lebih layak menang. Dan kemarin ketika lawan Tottenham, mainnya niat cuma 30 menit lah. 30 menit awal tuh niat, nyerang, bener-bener ngepres, habis itu hilang. Hilang itu karena apa ya kalau aku bilang ya? Mungkin karena pemain-pemain ini kecewa. Penalti nggak dikasih, ya kan? Mental langsung naik. Nah, mental udah mulai down tuh. Terus peluangnya Bruno heading nggak masuk. Terus peluangnya Rashford yang Rabona dari siapa? Bruno dulu nggak masuk lagi. Jadi Rashford yang dipasing sama Anthony juga ada kan? Nah iya, Rashford yang diumpan sama Anthony yang kena kakinya Vicario. Nah, sebegitu banyak peluang tidak terkompil menjadi gol, jadi sehingga ini buat apa ya? Mentalnya pemain udah mulai down, udah mulai capek juga. Wah, berusaha nyerang tapi nggak ada yang satu pun yang masuk nih, ya kan? 30 menit mainnya niat, habis itu mulai turun, kembali ke setelan pabrik. Babak kedua nggak karu-karuan, dan itu selalu terjadi. Babak kedua 5-15 menit awal, MU selalu kebobolan. Selalu. Gue nggak tahu kenapa ya. Kayak fokusnya itu, lu habis 15 menit di ruang ganti itu diomongin pelatih lu, dibakar motivasinya, kembali ke lapangan itu bukannya main yang bener, malah kayak ini kayak gue nggak kenal sama temen gue, ya kan? Gue nggak tahu mau lari kemana, gue nggak mau nutup siapa, gue nggak tahu mau passing ke siapa, gue nggak tahu mau ngapain, gitu loh. Menit 48 kebobolan, ya kan? Aku nggak apa-apa kebobolan, nggak masalah. Menit ke-50 kalau nggak salah kita dapat peluang dari Anthony yang kena tiang. Ya. MU kalah menurutku ya karena mereka sendiri. Iya pasti. Gak bisa mengkonversi peluang loh, ya kan? Selain itu udah mental down semua. Itu yang paling penting udah. Mentalnya nggak mental karuan. nomor 1, gue juga sama, alasannya mental. Gak karuan udah setelah itu. Lo tau gak sih dari musim lalu, nggak taunya kita lawan tim Big Nine away kalah semua kecuali sama satu Tottenham seri. Oh iya. Dan musim ini kalah. Lagi. Berarti udah terbukti mental MU. Apalagi ini kemarin itu kan kita mainnya full press ya. Kalau full press itu menurut gua tuh strategi yang agak rapuh gak sih? Riskan. Maksudnya lu kalau full press tuh lu bener-bener butuh semua tim kompak gitu. Betul. Satu telat aja
hancur semua. Iya. Dibandingkan dengan main yang biasa-biasa aja. Ya lu kalau ada satu kelewatan lu bisa cover. Iya. Kalau ini udah nggak bisa, Pak. Iya. Lu satu ketinggalan udah hancur lah pokoknya. Pasti udah kelewatan semua makanya. Ada celah yang bolong. Pasti, Iya, udah salah pasti. satu celah. Terus Kalau apa? lagi lanjut. Terus Tapi kalau menurut tuh yang paling jelek tau, yang paling lu kecewa dari pertandingan kemarin siapa? Rashford sama Casemiro. Gua Ten Hag. Kecewa. Pemain. Kalau Ten Hag kan secara Kalau general. Pemain siapa? Rashford. Atau lu secara pemain sebenarnya nggak begitu banget. Ya. Atau lu merasa ini Gini loh. salah pelatih Iya, dalam iya, iya. menentukan Iya. pemain. Lebih ke arah situ. Jadi gini loh. Kita tuh 1 tahun bersama Ten Hag, ya kan. Tahun kemarin oke lah, perkembangan, bermain sedikit pragmatis menurutku, menunggu kesalahan lawan, ya kan. Kita berusaha counter. Kebanyakan golnya kita kan counter kan. Counter. Musim kan bilang kan dari musim kemarin, Iya. ya kan. Musim pertama wajar. Kita bisa pahami, ya kan. MU di bawah Ten Hag masih mempelajari gaya mainnya masing-masing pemain. Iya. Ten Hag baru pertama kali di MU juga, Iya. baru kenal pemain-pemain yang ada, dia hanya menambah berapa pemain? 4-5 pemain kalau nggak salah ya. Nah, nambah Eriksen, Anthony yang bla bla bla, Licha Martinez. Dia mempelajari dulu musim pertama. Oke, cukup. Musim kedua seharusnya kan kita melihat progres yang lebih nih. Iya. Nah, mungkin itu yang diambil resiko yang diambil sama Ten Hag dengan bermain 4-1-4-1. Ya kan? Kita mau sepak bola yang benar-benar ngepres. Iya. Ya kan? Tapi lu bilang ngepres kayak gitu itu resiko. Resiko ya banget. kan? Kalau satu nggak kompak, lahirlah celah. Iya. Ada gap yang Iya. kebuka. Iya. Jadi lawan bisa Iya. masuk ke daerah situ. Nah, gini, kalau kata Ernest juga ada betulnya. Kalau lu nggak ambil resiko itu, kita nggak akan tahu sampai kapan kita Iya. bermain menunggu terus. Iya. Tapi selama ini yang terjadi Ten Hag itu lebih ke apa ya? Berusaha nyoba, tapi apa ya? Lebih mengandalkan counter attack juga gitu loh. Iya. Jadi ya memang belum jalan gitu loh. Belum Musim jalan. kedua ini meskipun baru 2 pertandingan plus pramusim, gue nggak melihat ada progres yang bagaimana. Ya sama. Secara permainan lo ya, tetap sama aja gitu loh. Kita transisi yang menurut Ten Hag itu menurut kita counter attack. Apa gua rasa dia kayak musim lalu. Musim lalu kan 2 pertandingan awal kita dibantai kan. Itu gara-gara Ten Hag memasakkan strategi naik dia kan. Langsung ngepres. Dan udah jelas pemain MU nggak sanggup untuk itu. Belum sanggup waktu itu. Nah mungkin Ten Hag mikir musim ini nih gue udah banyak pemain yang gue beli nih. Kayaknya nih udah sanggup nih. Iya. Gue coba dah. Ataunya hancur lagi Pak. Hancur lagi. Karena meninggalkan Casemiro di tengah sendirian tuh bahaya banget. Bahaya banget Pak. 2 pertandingan awal kita ini banyak ke-expose loh kelemahannya kita ini. Sangat. Iya kan? Lu ninggalin Casemiro di tengah sendirian itu kelemahan. Iya. Para klub-klub lain sudah bisa lihat lah dari video-videonya. MU kalau cuma main Casemiro 1 DM selesai udah. Ya kan? Kepres mereka juga nggak bagus-bagus amat, ya kan? Nggak terlalu kompak, celahnya kebuka banget. Kedua, kalau back kita di press, mereka pasti over ke kiper. Nah, ketika kiper buang jauh, ya kan? Yang dituju siapa? Nggak ada. Nggak ada. Lu mau tuju ke winger kita, semua pendek-pendek. Pendek-pendek. Berapa kali Kalah kita semua. adu bola Kalah 50-50 itu menang. Iya. 10 percobaan mungkin sekali 2 kali Iya. kita bisa menang, ya kan? Sisanya ke counter sama lawan. Itu bayangkan aja kemarin padahal secara aerial duel sama tackle duel ya, kita tuh nggak kalah jauh sama Spurs, imbang. Itu Iya. masih kebabat kayak gitu. Masih kayak gitu. Apalagi lu kalah melawan tim kayak City ataupun Liverpool Nah, yang itu. duelnya kalah. Gua nggak tahu sih kayak gimana. Ya makanya kemarin semarin tuh ada sialnya juga sih MU. Seharusnya MU Penalti nggak dapet. 30 menit awal tuh MU kontrol permainan kok. Bisa Sebenarnya unggul oke 2-0 lah. lah ya. Kita bahkan lihat Spurs ini main passing model apa? Kenapa Iya. saya bilang ini apa ini? Klub apa ini? Cok? Iya. Makanya sebenarnya 30 menit awal kita Passing ini, salah-salah terus. Iya, Cuma masalahnya ya itu tadi kalau full press itu kan bukan cuma fisik doang tapi mental ya. mental. Nah kita suenya itu adalah kita banyak banget peluang yang kita Peluang sia-siain. percuma. Apalagi nggak penalti tuh. Nggak Gua nggak ngerti menurut Itu- gimana. Itu penalti sih. Itu gua bilang. penalti lah. Itu tangan jelas kebuka loh. Ke ini ya, sudah setengah ini naik loh. Udah dan naik, ya Naik, betul, ya. dan naik. Harusnya Itu pas penalti. lawan Wolf Itu enggak itu normal. kan itu nggak penalti ya oke lah. Wolf biasa aja kan. Nah, kalau Emang- itu menurutku nggak penalti. emang nggak penalti. Tapi kalau ini jelas-jelas apa? Itu enggak natural, Pak. Ya sangat lah. Ada gerakan aktif lah. Iya, untuk menghalangi arah bola menuju itu tembakannya on target. Iya, pertama, makanya. Ya kan? Ini bolanya dia berusaha untuk menghalangi bola ini agar berbelok arah, Iya, arah kan? ya Itu pokoknya- harusnya head bola. Jelas itu Ya, clear. tapi gue bingung ya kalau kayak gitu. Ya semua orang pasti nggak ada yang mau sengaja hand lah. Iya, iya. Terus kalau kayak gitu nggak ada hand lagi atau gimana sih?
Gue bingung dah. Gue dari dulu tuh emang gak suka sama Michael Oliver. Dia tuh selalu merugikan MU. Enggak, yang Gak aneh tau kenapa. dia udah cek VAR loh. Nah makanya. Ya VAR-nya ngomong nggak penalti. Makanya kenapa ya? Jahat. Bangsa Cuk, sumpah. Itu menurut gua satu faktor utama yang bikin mental MU down sih. Iya. Gila, Kerasa Pak. gue diperlakukan gak adil nih kayak Iya. gini, ya kan. Tapi kalau babak kedua harus kita akui mereka main lebih bagus. Jauh, Pak. Ya kan, dikucing-kucingin Cok kita. Nggak jelas. Gini loh, Ange ini baru datang ya ke Tottenham Hotspur. Jadi membangun tim yang kita katakan pembelian pemainnya juga agak ngaco. Ya kan. Van Den lah, terus siapa lagi yang dibeli sama dia, Vicario lah, ya nama-nama asing yang mungkin masih kelas B juga lah ya, kelas B kita bilang. Dan menjual salah satu striker terbaik di dunia milik mereka, Harry Kane. Maksudnya kondisi mereka tuh juga nggak bagus amat. Maksudnya ya kalau kita bilang bisa dikatakan Spurs tuh lagi di bawah karena dia kehilangan salah satu pemain terpenting mereka, mendatangkan pemain juga nggak bagus amat. Pengganti nomor 9 mereka siapa sih? Richarlison. Kemarin ada peluang? Nggak ada kan? Dia cuma jatuh doang, Pak. Gue udah bilang Richarlison tuh tidak perlu dikhawatirkan. Iya, nggak perlu. Seorang striker. Nggak ada peluangnya bagaimana? Itu untung yang main Richarlison itu. Itu kalau Kane yang main di tengah. Nah makanya. Selesai. Nah, praktis yang kemarin mainnya bagus di Spurs tuh Madison sama Kulusevski. Iya, Gue bilang. Madison. Madisonnya itu gila. Madison. Itu Sama enggak dong? Bisuma lah. ya Bisuma mobile banget. Oh, ya. gila, Pak. Iya. Dia tenang banget. Iya, Mau di Bisuma- MU tenang banget. Iya. Bisuma bagus. Gitu dia belum mainin itu loh, Højbjerg. Iya, makanya. Gila, Pak. Nggak boleh cadangan. Ya, Main tak tapi kalau mainin Pape Matasar itu. Tapi untuk menggabungkan statement lu barusan ya. Ini kalau gua lihat ya sebagai fans ya. Gue tuh jadi bertanya-tanya gitu loh. Ten Hag ini mau mainnya seperti apa? Nah, High press di depan seperti itu. Ibaratnya main ala Liverpool gitu ya. Lu menyerang cuma dengan 3-4 orang ya. Iya. Counter attack cepat. Tapi kan lu perlu winger yang luar biasa, kayak Salah, Iya. kayak dulu ada Mane, Mane. ada Firmino. Paling enggak mereka nggak yang cepat, tapi IQ mereka juga tinggi. Lu lihat kemarin berapa kali MU tuh kayak seolah-olah gini ya, gak ada gunanya ngepres. Kenapa? Karena ketika lu ngepres dan lu dapat bola ke winger, ujung-ujungnya berapa detik lepas lagi bolanya. hilang, Entah itu dia salah passing, entah tendangannya ngaco, entah melakukan keputusan yang salah. Selalu sering seperti itu lah. Kalau winger lu nggak mampu, menurutku ya nggak usah main seperti itu, Pak. Nggak ada gunanya. Kayak kemarin contoh, Son. Menurutku winger harusnya main kayak gitu paling nggak. Lu kalau nggak bisa, lu tahan dulu nih, tunggu wingback masuk. Passing. Oh, enggak, Atau dari balik ke tengah lagi, Iya. atur posisi dulu. Jangan segampang itu untuk kehilangan bola. Iya. Ujung-ujungnya lu ke counter, ya DM posisi gini, lawan sprint dari sini ngejar juga susah. Iya. Kita sama-sama tahu lah. Lu harus punya ketenangan, Pak. Kayak kemarin Real Madrid lawan Almeria tuh, kebobolan juga dia. Counter babak pertama, yang nyerang cuma 2 pemain, crossing cheat, heading, bam, 1-0. Tapi Madrid tenang, Pak. Dia juga punya striker-striker yang Rodrigo, Vini. Lu lihat gol ketiganya Vini. Bah, lihat nggak? Wah, itu gabungan antara skill yang luar biasa dan IQ sih. Gila, dia bisa penempatan nih gitu. Nggak perlu terlalu effort tapi luar biasa. Nah, kita ini mau main kayak apa gitu loh. Kayak ayam tanpa kepala nggak sih? Iya. Itu winger kita itu. Iya, kayak Seolah-olah cuma bingung. ngotot doang ketika dapat bola bingung mau ngapain. Betul. Kayak contoh yang penalti itu aku ya personally nggak terlalu setuju karena just shoot sih. Tempel dua orang kayak gitu. Itu kalau nggak kena hand kita bakal bilang apa? Itu keputusan yang bodoh. Kenapa kan dia nggak umpan Passing ke Bruno? Bruno? Ya? Bruno udah muncul dari second line. Itu ya maksudku. Garnacho ini masih belum siap lah. Dia sering mentah. make a bad decision Iya. yang merugikan tim kita. Iya, setuju. Gitu loh. Iya. Jadi kayak winger kita itu kayak apa ya? Ya memang masih muda. Iya. Decision makingnya tuh masih kayak mentah gitu loh. Mau passing itu juga. Kemarin ada yang diumpan sama Onana yang bagus banget itu. Umpan tahu, panjangnya Onana ke Iya. Garnacho. Garnacho. Itu tuh bagus banget loh posisinya. Garnacho tuh udah bebas banget ya kan ya. Iya. Udah bebas banget di winger. Itu kalau seorang winger yang instingnya itu memang naluri passingnya itu ada, insting untuk visinya kelihatan, dia tuh mau passing kemana, membuka celah temannya tuh di mana, dia tuh tahu. Ini cuman apa ya, biasa aja gitu loh, passingnya tuh bener-bener yang flat banget gitu loh, yang gampang ditebak oleh lawan gitu loh. Aku nggak tahu sih, maksudnya lu percuma datengin kiper yang bisa build up, ya kan, terus datengin Mon itu aku juga sampai sekarang aku masih mempertanyakan peran penting apa yang mau kasih ke Mon itu, sampai sekarang itu udah ada. Ya work rate-nya tinggi aja. Iya, boleh tinggi. Ya sama kayak Anthony. Lawan Wolves itu semua 0 loh, shot 0, Iya, kipas 0, ya kan, duel juga 0. Dia cuma menang di recovery ball aja. Iya. Kalau peran pentingnya cuma recovery ball, nggak usah beli Mon. Iya.
Fred aja udah bisa recovery ball, ya Lebih kan? bagus, Bang. Fred juga ngotot kan, ya kan? Kejar sana kejar sini gitu loh. Buat apa Makanya. Limon gitu loh? Masih peran penting yang kamu katakan ketika kamu datangkan dia itu apa? Sampai sekarang itu nggak kelihatan gua nggak ngerti peran penting apa yang mau dikasih ke Nggak tahu, Mon ini. makanya gue bilang kayak Ten Hag juga nggak memperhitungkan satu sih, fisik sih. Karena MU pemain MU sekarang duel selalu kalah, Pak. Kecil-kecil. Kecil-kecil, Pak. Duel selalu kalah, udah. Iya. Ya cukup bingung deh. Kalau faktor ini ada hubungannya nggak menurut tuh? Casemiro kan musim kemarin kan cukup beberapa kali sama Fred ya, dan lumayan Iya, kompak ya iya. sama Fred ya. Iya. Apa kendala bahasa juga dia sama Mon untuk Bisa komunikasi? jadi. Sampai sekarang Pemain Brasil kan nggak terlalu Iya. Sampai sekarang kayaknya Casemiro nggak bisa bahasa Inggris gak sih? kayaknya Kurang. nggak fluent lah. Iya. Ya, ya. Jadi dia butuh partner yang ngomong Portugis gitulah. Ya mungkin cuman sekarang yang bisa mungkin cuman Bruno. Bruno Varane. Ya Varane kan sama di Madrid kan. Oh ya, Portugis Spanyol juga kan. ya. Heeh. Iya. Iya. Sama satu lagi Rashford, menurut gua Rashford tuh gue bingung Ten Hag kenapa tetap paksain dia ya? Itu loh, makanya kenapa gue salin Ten Hag? Kenapa ya? Kenapa ya Rashford selalu dijaga ya? Selalu ditaruh nomor 9 Nomor ya? 9 iya. Aneh loh, maksudnya lu tau sendiri ya kan beberapa kali kalau nomor 9 bener itu bukan cuma cari posisi untuk serobot bola, tendang gawang gol kan. Bukan celah ya. Bukan celah kan. Itu pun Rashford nggak bisa tuh. Iya. Yang kedua kan lu harus jadi tembok dong, tembok one two. Wall, Lu betul. bisa one two Ya. sama sayap, one two Betul. sama tengah, ya kan? Ya. Itu Iya. juga Rashford tuh pernah gak kayak gitu? Nggak pernah. Nggak Setiap dapat bola jatuh. Nggak pernah, dapat bola kontrol, dribble, tendang, selalu gitu kan? Makanya gue bilang ini udah nggak bisa sebenarnya apa dipaksain terus sama Ten Hag Memang ya? dari dulu kan pembahasan kita Rashford tuh bukan nomor 9. Ya kan? Memang dia suka di kiri kok. Iya. Lu maksain dia. Oke, lu bosnya, ya kan? Gue tetap mau lu nomor 9. Dan dia selalu di media bilang Rashford itu bagus nomor 9. Bagus apanya? Ah, iya. Terlepas dari musim kemarin dia 30 gol ya. Tapi kan kebanyakan dari kiri kan. Kebanyakan Iya, dari dari kiri. Nah, itu dia. Enggak gini aja loh, kita bayangkan aja kemarin peluang yang semua peluang yang Garnacho dapat Ya. di kiri, bayangin kalau itu Rashford. Nah, itu Sangat- loh. jauh Bayangin. lebih bahaya, Betul itu. pasti jauh lebih bahaya. Bayangin Itu kalau paling enggak Rashford. satu aja ada gol lah itulah. Tendangan lebih kenceng, Betul. ya kan, lebih pojok. Dan yang membuat gue sedih ya, gue lihat pertandingan kemarin ya, gue bilang wah harapan kita cuman satu pemuda dari Denmark yang kita beri mahal, Makanya, pihak tengah, blonde, Blonde. yang belum teruji juga. makanya gue udah bilang Kayak apa? seperti apa? Gue bilang, oh my god, Gue udah Manchester bilang apa? United, oh my MU god. butuh striker lagi. Enggak, ini tuh semakin memberikan tekanan kepada Højlund, gue bilang. Iyalah, Seakan-akan makin berat dia lah, itu- Cuk. Seakan-akan dia Dewa penolong. dibutuhkan banget, dia dewa penolong. Jadi dewa penolong nih, Cuk. Ah. Gila lu, umur. Lun, lu harapan gue lu. Kalau Lu nggak bayangin apa-apa, itu. kita sama-sama out, Cuk. Ketika dia masuk sebagai pemain, dia akan dimainkan, dia flop aja sehari, selesai udah. Selesai. Lu lihat deh musim lalu nomor 9 kita tuh Weghorst Weghorst. dan nggak bisa nyetak gol kan? Iya. Tapi bukti kita masih menang terus. Iya. Iya. Sesimpel itu Sesimpel aja. itu. Ah, iya. Karena Itu aja. karena Rashford di kiri itu Eksplosif banget. eksplosif banget. Iya. Tapi menurut gua kalau dibandingin kemarin ya, Garnacho, Rashford, Anthony, kayaknya tetap jauh lebih better Rashford, Højlund, Anthony. Parah, Pak. Iya, Garnacho iya. itu aku nggak suka Iya, banget iya. sih keputusan dia dalam passing, dalam Ya, shooting. ya, ya. Bahkan nomor 9 kemarin ya, masuknya Martial Martial, tuh lebih baik. sedikit membedakan. Membedakan, kan? Ada pembeda. Iya, Dia makanya. lebih bisa hold up play, Iya. ya kan, lebih bisa di wall. Ketika dia terima bola, dia tuh tahu, gua mau bagi kemana, Iya. ya kan. Memang kita semua enak sama Martial Iya. karena cederanya. Tapi harus diakui dia itu memang lebih bisa memeran. Gua nggak bilang bagus, Bagus, ya. Lebih, Lebih baik better daripada Rashford di nomor 9. Iya. Rashford itu bukan nomor 9. Bukan nomor 9, lu kan headernya kapan Rashford nyetak gol? Nah. Ya, musim lalu oke lah ada beberapa nyetak gol header ya. Oh. Tapi sebelumnya Oh. nggak pernah coy. Nggak pernah. Nggak pernah. Lu Kemarin kapan terakhir Rashford header? Kemarin tuh udah bagus banget loh, passingnya, umpannya. Iya, ya Cuk. kan? Gila, Pak. Itu Bruno juga Bruno juga one on one, Cuk. gini bisa kata. Offside. Offside, Ya, ya. offside sih. Rabonanya offside. Rabonanya bagus tapi. Iya. Kok bisa Tapi gitu ya umpannya dia ya? Tapi yang Bruno jago. Cuk. itu sedikit membuat kita terkesima seakan-akan wah cik, permainan MU gila banget Cuk. Ini 30 menit awal loh. Iya. Wah ini bisa nih. Praktis itu Spurs nggak ada ngapa-ngapain loh. 15 menit atau 20 menit awal itu kita 6 attempt 3 on target, mereka masih 0. No. Nah tiba-tiba babak kedua gua nggak tahu kenapa Ange bisa mengubah itu dari MU sendiri sih. Iya. Kayaknya Nggak karuan. MU-nya Mental, sendiri. Iya. mental. Udah pasti. Lu tau. Dikucing-kucingin Lihat Cuk. lah, kita pemain tengah ke depan kita, mental yang bagus siapa sih? Iya. Cuma siapa pemain Casemiro Casemiro, sama Mount. iya. Menurut gua Mount lebih bagus mental daripada Bruno. Lu tau sendiri Bruno kita cengeng banget kan. Iya, iya. Lu kalau apa udah sering dibantai, udah Iya, malas main dia. udah malas. Rashford juga. Passingnya juga nggak Rashford kemarin kelihatan banget
udah malas main, Pak. Dia udah nggak suka di 9 aja udah. Iya, kelihatan banget. Anthony gampang udah tahu itu mental terganggu lah itu. Marah-marah mulu. Ada momen di mana dia kehilangan 2 kali. Dia salah passing. Siapa? Iya, Dia iya, mau iya. dribble, karena dia take lagi, dia salah passing. Oh iya, Anthony ya. Kena counter. Anthony tuh nggak tahu kenapa selalu dia tuh, apakah ini instruksinya Ten Hag suruh lu harus dribble, lu harus lewatin 1-2 pemain. Apakah itu instruksi, aku nggak tahu. Maksa terus. Gitu loh. Dan apa ya, aduh, lu tuh template banget gitu loh, main lu tuh template banget gitu loh. Udah ke atas lagi tendangannya. Nah itu dia. Dia menurut gua Anthony ya ini yang ironis sekali. Gua prediksi skor gua di MU apps itu 1-2 MU menang ya. First scorer Anthony. Man of the match Anthony. Kena tiang. Dan menurut gua dia pemain terburuk di laga kemarin. Personal menurut gua sangat mengecewakan untuk standar Anthony, pemain yang dibeli 90 atau 100 ya? 95 juta euro. And you play like shit. Fucking disappointed. Udah bilang. Tapi kan Hendra, tapi ternyata dia lagi proses cerai guys. Jadi istri, Nah, mantan istrinya dia itu gue barusan bilang dia nggak ada alasan. menuduh dia melakukan Kekerasan. dalam rumah tangga. Ya mungkin dia terganggu. Ya pasti. Lagi, Cok, udah Greenwood ini lagi. Aduh. Tapi itu memang sering terjadi di Inggris. Oh gitu ya. Kadang ada yang namanya Walaupun pemain false Brasil accuse tetap- juga kayak gitu. Kalau serius ya. Banyak yang kayak gitu. Oh. Ini pembelaan lu ya. Nah, Mari Anthony main kayak gitu ya. Tadi pagi jam 11-an lah, gue buka HP kan. Nah, Messi di Inter Miami ya. lu jangan. Gue tuh pengen paling nggak tendangannya kayak gitulah, Cok. Lu dari kanan ke kiri tuh tekuannya paling nggak begitu. Ini Robben banget ya. Hah? Robben banget. Iya. Kok aduh, Mas Tono. Template nggak apa-apa. Iya. Tapi mematikan. Yang mematikan dong. Ini template gak mematikan. Messi itu template loh. Template loh Messi itu. Iya kan? Gocekannya ya gitu-gitu aja. Tak tendangannya juga gitu-gitu. Ya gitu-gitu aja. Masalahnya golnya juga gitu-gitu terus. Itu harapanku ke Anthony gitu Nah, ya. itu, Tak pikir iya. musim pertama, oh dia belum menyempurnakan tekniknya. Kok tambah parah ya? Apa gitu loh? Gue juga kata sih Anthony benar-benar gak ada perkembangan sama sekali. Soal akurasinya loh ya. Oh. Sama sekali gak ada perubahan loh. Iya. Sumpah. Udah satu musim Pak di Premier League. Yang gue takutkan ini kan kalau musim ini tuh kan yang gue percaya pembelian terbaik itu kan Onana, which is Which is kelihatannya pemain terbukti terbaik. sekali ya. Pertandingan Dua pertandingan terakhir ini juga impresi. paling tenang, Iya. mentalnya paling bagus. Yang ngeplok itu teman-teman siapa kemarin? Ayo, Onana, tenang. Gua nggak tahu Højlund di mana. Gua takut membayangkannya beneran. Karena ya harapan kita siapa lagi, Pak? Kalau nggak ada striker lagi seperti yang lu mau, ya harapan kita cuma Højlund and Martial, bro. Makanya Iya. makanya gue udah 70 juta bilang. euro, ya kan? Lu flop sekali, dibantai habis loh sama media. Iya. Parah sih, Jok. Parah sih. Kalau mau Maksudnya, Martial dulu lah. Martial dulu. Kalau aku jadi Ten Hag, kalau mau nggak bukan dulu Martial. Martial dulu. Martial Gue dulu. setuju. Ya, mendingan Iya. Martial kok nggak Sancho. Ke- Pak Sancho kayak pre-season aja udah bodo amat dah. Mending Martial. Kenapa? Martial kan nggak ngepres. Nggak ada high press tuh dia, mundur pasti. Iya juga. Kita nggak ada high press juga. Yang winger mau ngepres kan? Anjing Martial nggak ngepres. Ngapain mau Ngapain mau ngepres? Ya bener. Mending Akhirnya main 4-2-3-1 yang bener akan Makanya jalan. mending gitu aja udah. Mending gitu aja lah. Kita- press kita tuh Madison di babak kedua itu karena semua dribble. iya. Heeh. Ketahuan MU itu begitu di dribble kacau. Tapi ya susah ya. Posisi kembali gini loh. Itu bagusnya Madison emang. Di dribble semua Pak dari tengah Pak sampai ke depan. Babak kedua Gila, Pak. Babak pertama 30 menit nggak ada yang Iya. orang gelandangnya Tottenham Itu ngapain? kayak karena jarak antar pemain MU itu terlalu jauh gak sih? Terlalu Makanya jauh. dia bisa enak banget dribble kayak gitu. Kurang rapat lah. Iya itu dia. Telahnya Karena terbuka. ya itulah naik ke atas itu semuanya. Iya, jadi ketika Madison goyang kanan kiri sekali aja udah lebar. Kasian Gitu. berapa kali Pak digoyang-goyang juga Iya, iya. Madison Wen. Ama Bisuma aja di enak banget. ayam-ayamin. Cok. Enak banget Itu di Casemiro. semua. Makanya dia kontrol temponya bagus banget sih itu orang. Iya. Bangke padahal musim lalu kayak banyak cadangan ya. Bisuma. Iya. Karena Conte nggak percaya sama Nggak percaya Bisuma kan? Iya. Bangke sekarang Bangke itu pemain jadi bahaya. Gua agak Enggak penting. Gua agak mau bahas yang gol pertama. Gol pertamanya Tottenham itu kesalahan siapa menurut kalian? Bentar, Menurut gua aku udah lupa. Casemiro ya. Kesalahan siapa? Hah. Kalau dia mau kesalahan siapa ya? Kesalahannya Pertama kali. Shaw lah yang kena Shaw. kakinya Shaw kan? Betul. Iya. Shaw dulu. Kenapa sejauh itu ya? Iya. Gak ada yang jaga. Oh iya Shaw. Shaw itu Shaw telat. jaga siapa, Cok? Itu yang ini Kulusevski kan? Heeh. Kayak telat gitu loh dia. Dibiarin. Itu satu Garnacho ya? Shaw. Pertama gak ini gini. Jadi bola kan diumpan ke siapa? Shaw terlalu ke tengah. Shaw terlalu ke tengah. Jadi Garnacho yang Akhirnya ngejar. Garnacho yang ngejar Iya. Kulusevski. Nah. Lu lihat replaynya lah. Shaw itu jaga siapa? Gak ada jaga siapa, Cok. Dia ngapain di sana gitu loh. Seharusnya orang pertama yang jaga Kulusevski itu harusnya dia dulu. Harusnya. Dan kemarin emang di itu sih apa
Kulusevski selalu lepas dari kawalan Shaw sih beberapa kali. Kenapa ya? Nah, yang gol pertama itu Garnacho akhirnya jaga Kulusevski, tapi peran Garnacho kan bukan untuk jaga dia duluan gitu loh, seharusnya Shaw dulu. Garnacho Iya, backup iya, nih, backup. iya, Kalau umpama kegocek, Garnacho-nya muncul jadi Iya. second line. Iya. Ini dua-duanya nggak ada yang jaga Kulusevski. Iya. Jadi ketika diumpan enak banget Cok Kulusevski Cok. Iya. Lu dribble sampai masuk ke kotak itu gampang banget Iya, gitu iya. loh. Dan kedua yang mau gue soroti ya, mainnya MU ini nggak berubah di era Ten Hag ini. Apa yang mau catatan pentingnya? Crossing terus. Ya. Crossing. Siapa yang nyambut sih? Siapa yang nyambut sih? Gue tanya. Lu crossing kayak gitu terus nggak ada yang bisa nyambut. Nggak Cok. ada. Enggak, karena Lu maksa terus gitu. menunggu nggak sabar. Coba lihat mainnya Barcelona dulu. Lu nggak ada persentase golnya rendah, Iya. nggak akan dipasing. Muter aja terus. Iya, Xavi, Muter Iniesta, aja Busquets, Xavi, muter aja terus. Tapi Makanya mereka sabar dulu dong. Nggak usah terlalu terburu-buru. Kalau nggak bisa sampai cari peluang, bisa misalnya mau tendangan dari luar kotak penalti kayak crossingnya juga momennya pas, ada yang masuk dan pemainnya misalnya Casemiro atau Rashford yang tingginya oke. Nggak asal gitu loh. Main tuh kayak stres kayak buntu. Nah, betul. Udah. Tiba-tiba dari winger kita dari Sholas crossing, dari siapa namanya itu Bruno kanan crossing. Siapa lagi? Semua di crossing. Dalot crossing lagi. Iya. Kenapa kita nggak bisa contoh permainan Tottenham? Tottenham itu agak template loh mainnya. Dia dari Son ya. Iya. Dia selalu nunggu wingbacknya masuk. Iya. Beberapa kali, Iya. ya kan? Tunggu dulu wingbacknya masuk, dia passing datar aja. Iya. Iya. Menurutku ya, passing datar di kotak penalti Bahaya. lebih berbahaya Lebih daripada bahaya. crossing. Iya. Ya kan? Lu crossing kenceng aja bisa mantul-mantul kok. Nah, crossing itu pertama bola udara, gak semua pemain sejago itu untuk memenangkan bola udara. Ya kan? Kalau bola bawah, semua pemain mau pendek, mau tinggi, semua kaki di bawah. Iya. Ya kan? Kemarin golnya siapa? Tottenham bola bawah semua kan? Bola bawah semua. Mantul-mantul paling enggak Iya. terjadi scrimmage Iya, gitu loh. iya. Terjadi scrimmage dekat gawang, Iya. ya kan? Lu tinggal cocor aja bola Iya. larinya udah liar gitu loh bolanya. Iya. Itu berbeda ketika kita crossing. Crossing lu kalau kejauhan kemana-mana Cok bola. Iya bener. Iya kan? Sayap kita tuh Maksa. gitu loh. terlalu buru-buru bener. Nah. Kata Enes bener. Nggak sabar. Nggak sabar. Bingung gua. Padahal musim lalu sabar lu. Nggak Iya, bisa iya. cross ya, ada passing lagi, Passing passing dulu, lagi, main wantu. dulu. Kalau ada yang bisa robos baru. Ketika ada celah kita baru masuk Iya. gitu loh. Nggak tahu ya, makanya dua pertandingan ini kenapa ya? Gak tau, abis lihat mainnya Liverpool kemarin, Szoboszlai itu. Bagus kan, Waduh, Szoboszlai? Szoboszlai itu, Bagus, Cok, Szoboszlai itu kayak Bruno tapi jauh lebih jago dribblenya, Pak. Nah, itu. Itu skillful banget. skillful. Nah itu kan bisa ini ya mencak konsentrasi defense lawan ya. Iya. Jadi Liverpool juga mainnya jauh lebih ini. Kartu merah lu tetap Kartu merah dibobol, Pak. Tetap Iya. bisa nyetak gol. Nyetak gol. Merah itu jelas. Kacau juga ya. Kayak gitu aja kartu merah. Itu ya nggak kartu merah lah Wah, si harusnya kalau kayak gitu McAllister. kartu merah, Yang berarti kita nekel Bruno ya. Nah, yang tackle dulu harusnya kartu merah. Iya, kartu merah juga. Itu kena simpatnya berarti kan kena tulang kering ya. Iya, iya. Harusnya kartu merah juga. Makanya wasit Liga Inggris tuh menurutku nggak konsisten. Masalah handball kayak masalah kartu Oh, iya, iya, merah, kartu merah. semua nggak Semua konsisten konsisten. mereka itu. Parah Pak menurutku. Tahu. Harapan lu apa ini tahu? Apa yang bisa dibenahi ini? Apa ya? Apa nih? Kita ini udah rapor yang sangat merah loh. Pemain mungkin atau Enggak sih, ini bukan soal Dua pemain-pemain lagi game sih. belum ada gol dari dua lini depan. Ini cuma Iya betul, itu catatan Apa? penting loh. Apa? Gak ada gol dari ini depan kita. Emang nggak ada, emang nggak Rio ada. kita sampah. Ya makanya kayak masih depan itu mesti dirombak, udah beli pemain nanti dulu lah. Sebenarnya bukan masalah beli pemain lagi Iya, sih. lu nggak Cuma bisa penampilan ngajarin posisi pemain aja lah. terus. Ya maksudnya Rashford kiri, tengahnya lu kasih siapa sih? Even Scott McTominay lebih bagus sih kayaknya daripada. Enggak, kalau dibilang lebih bagus ya enggak lah. Ya maksudnya lebih better daripada Rashford nggak sih? Gini loh, kita tuh nggak bisa bilang ya sekarang Rashford tuh sama sekali nggak mengganggu. sama back. sekali nggak bisa nomor 9. Nggak mengganggu back. Ya luar betul, loh. gue setuju. Even ke Scott McTominay, lu kalau di crossing, lu lompat kayak Tabrak usaha apa dulu. kayak Ya. tidaknya Paling nggak bisa narik satu Aduh, dua aduh, pemain ya. dua back lah gitu loh. Dua. Ya. Maksudnya Rashford tuh nggak pernah bisa narik back naik tuh gitu. Ya, Ya, ya. ya. heeh. Yang bisa sayap tuh lu maju ke depan, Betul, crossing itu nggak bisa Rashford itu. Dia nggak punya naluri seorang poacher. Makanya, aduh. Dia tuh bener-bener murni winger dia tuh. Nggak, maksudnya gitu loh. Lu nggak mungkin kan setiap musim itu kalau kita ngomong salahin pemain, harus beli pemain ini, nggak bisa gitu. Iya. Kita nggak mungkin setiap musim berganti pemain terus, nggak mungkin kan. Nggak City itu beli pemain cuma berapa sih? 2-3 pemain doang. Sisanya 90% sama, ya kan. Yang penting tuh skema. De Zerbi di Brighton itu udah jual Moises Caicedo lah apa siapa lagi penjualan dia yang apa McAllister? yang besar. McAllister lah itu udah
Kipernya juga ya. Merombak lini tengah loh itu paling nggak kehilangan 2 pemain penting ya kan. Mainnya tetap bagus. Kemarin bantai Itu Bos, Cuk. itu lebih ke skema gue bilang. Iya. Memang kalau pelatihnya punya visi, tahu pemainnya ini bisa memainkan yang dia mau, ya tetap jalan. Mau siapapun pemainnya Iya. jalan. Masalahnya Ten Hag ini pemainnya itu kayak apa ya? Main tuh cuman sorry to say setengah hati. Iya. Setengah jam doang, Iya. main bagus. Setelah mental gua agak down nih, udah males main Iya, gitu iya. loh. Udah kayak ogah-ogahan. Ya udah gol gak gol ya nggak apa-apa lah. Iya. Gua pokoknya main lah gitu loh. Gini loh, kalau masalah pemain ya, katakanlah kemarin banyak yang bilang Martial harusnya main duluan karena terbukti ketika Martial main 10 menitan hanya dikasih waktu 10 menit, dia lebih bisa bermain nomor 9. Aku setuju. Tapi kan kita nggak bisa tahu kan, Nggak tahu. hari itu yang main bagus Iya, siapa iya, nih, iya. Martial atau Rashford. Kalau secara performa, kita semua pasti setuju. Lu pasti pasang line up di MUM juga pasti Rashford di nomor 9. Iya. Pasti kan? Pasti. Nggak mungkin enggak kan? Itu berdasarkan dari apa ya kalau gue bilang ya? Fitness level, kebugaran. Iya. Lebih bugar Martial atau Rashford? Ya, Rashford dong. Ya otomatis kalau sebagai pelatih ya gue mainin Rashford dong, ya kan? Masalah nanti tiba-tiba dari bench muncul seorang hero tiba-tiba, ya kita mana tahu. Itu kan hari itu gitu loh. Nah, masalahnya yang lebih penting itu menurut gue skemanya harus tepat dulu. Lu mau main kayak apa? Iya. Gitu loh. Nah, Coba lu mau mainin siapa? Beli pemain sebagus apa Haaland pun Iya. gak bisa nyetak gol kok kalau Iya. kita mainnya kayak gitu. Kalau menurut gua tempo yang mesti diperbaiki. MU Iya. temponya Iya kacau ya. berantakan, kacau Ritmenya banget. berantakan. Pelanan dikit Santai, lah. santai. Temponya Santai dikit lah. dilambatin dikit, udah kita main passing-passing. Udah kita udah ada Onana gitu loh. Onana, iya. Emang saatnya kita di press, saatnya kita diteken karena udah ada kelebihan kita ada Onana. Iya. gitu loh. Kita harus Bisa, manfaatin. iya. Lu bayangin kalau Onana itu menarik 4 pemain gitu. Kan Nggak enak. tahu. Nggak maksudnya ya udah kita turunin ego dulu. Iya. Kita bukan tim yang jago untuk menyerang. Nah. Kita biarin lawan nyerang kita dulu. Begitu kita rebut bolanya, kita baru lihat ke depan, kita umpan jauh kan. Umpan-umpan kita nggak lumayan. ada javu statement musim lalu ya? Enggak ya? Atau perasaanku aja ya? Enggak ya? Musim lalu Kayak gitu, iya ada kayak gitu. Bukan ngomong gitu ya? Emang dari awal musim lalu tuh yang kita dibantai dulu kan? Ya kayak gitu emang harusnya emang mainnya gitu. Iya, tapi kalau Kalau dulu De Gea kiper kita nggak bisa main di belakang pak. iya. Ngaco banget. Nah sekarang udah ada Onana kita harus manfaatin. Bagus banget loh kemarin Onana itu. Bagus. Distribusi banget, Cuk. Tenang banget. Emang sih kita ada Iya. sekali Hah? yang sekali itu kalau passing si Varane ya? Varane, iya. Yang Ngaco tapi itu. udah Itu deket banget itu hampir kabut. Iya. Ngaco. Tapi jelas banget bedanya Onana sama De Gea itu jelas banget. Ketika diumpan, ketika dipasing ke kiper Onana, Tenang sekali ya. kayak pede gitu loh. Ya udah lu maju gak apa-apa. Lu bisa fake Santai pass. aja. Iya. Gak masalah lu maju di bersama lawan santai, gua passing ke sana. santai pak. Santai banget, itu paling gak ya 1-2 pemain udah terkecoh. Iya. Ya kan? Nah, ketika 1-2 pemain udah terkecoh, lapangan ini besar banget kan. Iya. Nah, otomatis kan kita punya celah untuk maju nih, Iya. pelan-pelan. Nah, itu loh. Manfaat pentingnya kiper yang bisa build up tuh. Makanya udah Kok kita. nggak bisa dimanfaatin sampai sekarang? Ya nggak tahu ya ke depannya. Ini masih 2 pertandingan. Ya. Tapi Gue menurut yakin saya sih. ini Enggak, gue parah yakin sih. next pasti berubah. Udah, Harusnya Tenak, berubah, iya. Tenak nggak sebodoh itu lah. Kalau Garnacho masih main lagi sih. Nggak mungkin. Dan itu Percaya gua. Sancho aja lebih baik sih kemarin. Gue yakin. Misalnya karena coba main, berarti lu tetap berharap Rashford di 9, Sancho di kiri atau? Enggak, Rashford kiri. Rashford di Rashford kiri, sudah nggak bisa. nomor 9 lah. Martial dulu. Berarti yang paten adalah si Rashford tuh memang nggak boleh 9 bagi. Memang. Nggak boleh. Memang. Dan- Tapi maksudku kalau kemarin Sancho yang di kiri mungkin lebih baik daripada Garnacho di kiri sih. Iya, tapi kan Terbukti dari gak ada conversion goal yang bisa dihasilkan oleh Garnacho gitu loh. ya kemarin bisa aja Ten Hag mikirnya juga gara-gara Tottenham mainnya terbuka juga, jadi dia butuh Garnacho untuk counter. Ternyata nggak berhasil Ya, juga. sesuai yang lu ngomong Iya. ya. Kalau gua mainin Garnacho Garnacho. karena dia lebih cepat larinya. Ya. Iya. Untuk counter kan lebih kita butuh. Iya, sayap. tapi ya